Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendidik, tentu memiliki cerita masing-masing dalam mengajar. Tergantung pada situasi, lokasi, dan kondisi penugasannya. Pada dasarnya, dimanapun tempat mengajar, peserta didik yang bersekolah sudah semestinya mendapatkan pendidikan yang layak dan hak yang sama di seluruh negeri Indonesia tercinta. Termasuk juga sekolah yang berada di daerah terpencil. Saya Yuda Irwansyah, guru BJOK yang bertugas di daerah terpencil, yaitu Sekolah Dasar Kecil Remo, Kecamatan Paramasan, yang berada di daerah Pegunungan Meratus, Kabupaten Banjar. SD Kecil Remo ini memiliki dua sekolah, yaitu sekolah induk dan sekolah filial atau kelas jauh. Sekolah induk dibangun pada tahun 2006 dengan 3 ruang. Kelas jauh dibangun pada tahun 2009 memiliki 2 ruangan. SD Kecil Remo. Saya bertugas di sini sudah selama 7 tahun, terhitung mulai dari kelulusan CPNS tahun 2019. Pengabdian sebagai seorang guru yang bertugas di daerah terpencil merupakan sebuah totalitas dan penuh semangat upaya dalam memeratakan pendidikan di Indonesia. Karena sudah semestinya bagi kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan pendidikan yang layak bagi peserta didik dimanapun berada. Dan saat ini saya telah memahami akan makna tersebut dengan sangat baik. Semua asa tingginya cita-cita kuserahkan padamu yang kuasa. Mungkin tidak semua orang tahu bagaimana sulitnya perjalanan menuju sekolah lingkungan terpencil. Seringkali menyuguhkan kisah yang penuh perjuangan, dedikasi, dan kepuasan batin tersendiri. Di saat orang lain baru membuka mata atau bahkan mungkin masih terlelap dalam tidurnya, saya sudah harus bersiap menempuh perjalanan yang jauh. Selama perjalanan saya melewati kabupaten lainnya. Kombinasi akses jalan dengan medan ringan, sedang, hingga medan berat pun harus dilalui. Seperti jalan yang longsor, menembus hutan, bahkan menyeberangi sungai, tak peduli seperti apapun risikonya. Selain itu, saya harus melewati jalan berkelok serta curam yang di pinggirannya adalah jurang. Dan ternyata di sini sudah mulai turun hujan, pemirsa. Sedangkan pada kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat di daerah ini yang pekerjaannya adalah bertani dan berkebun, sangat sering terjadi apabila musim bertanam dan musim panen tiba, kampung atau dusun di sini menjadi sepi. Mereka turut serta mengajak anak-anak mereka. Sudah menjadi kebiasaan pula hampir semua anak-anak di daerah ini mencari uang sendiri dengan cara bekerja membantu memetik hasil panen tersebut. Sedangkan dari segi kesehatan masyarakat dan anak-anak tidak terlalu memperhatikan. Hal ini menyebabkan seringnya mengalami sakit. Semua kondisi tersebut yang pada akhirnya menyebabkan anak-anak tidak masuk sekolah. Namun seiring dengan kemajuan perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, peserta didik maupun orang tua mulai sadar bahwa untuk mengubah hidup dan masa depan yang baik dapat dilakukan dengan pendidikan. Tantangan di sini memang sangat kompleks. Namun hal yang paling utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun semua itu tidak menyurutkan langkah saya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi peserta didik. Hal yang sangat paling esensial untuk dilakukan dalam mengajar di daerah terpencil tentu tidak cukup hanya dengan memaksimalkan tenaga fisik semata, namun juga harus memaksimalkan pikiran dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan pembelajaran terbaik. Sangat besar harapan saya bahwa pembelajaran yang diberikan terhadap peserta didik dapat dilakukan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Seperti penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana diawali dengan bangun pagi, yang kedua adalah beribadah, yang ketiga yaitu berolahraga, yang keempat makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, yang keenam adalah bermasyarakat, serta yang ketujuh adalah tidur cukup. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga apa? Berolahraga. Berkenaan dengan hal tersebut, saya menyesuaikan dengan kondisi sekolah dalam melakukan inovasi terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
yang saya beri nama Bolang Banjar, yang merupakan singkatan dari belajar olahraga dengan mengembangkan bahan ajar. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kolaborasi antar guru dan peserta didik dalam merancang ide, alat, dan bahan pembelajaran PJOK yang akan kita modifikasi. Proses ini menggunakan pendekatan project based learning, di mana peserta didik berperan aktif sebagai pencetus ide, pengamat kebutuhan, dan penguji hasil karya. Dalam tahapan berikutnya, saya bersama peserta didik dan guru lainnya mengidentifikasi berbagai macam bahan alam atau barang bekas di sekitar lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan. Kegiatan ini mengembangkan nilai peduli lingkungan sekaligus menanamkan kebiasaan gemar belajar. Saat proses pembuatan alat, guru berperan sebagai fasilitator dengan mendampingi dan memberikan arahan sederhana agar peserta didik dapat bekerja dengan aman dan terarah. Mereka diajak memahami fungsi dari setiap alat, mengukur, memotong, bahkan merangkai sesuai desain yang ditentukan. Aktivitas ini menumbuhkan semangat kolaborasi dan kreativitas yang menjadi inti dari program Bolang Banjar ini. Setelah alat selesai dibuat, peserta didik diajak mencoba alat hasil modifikasi tersebut dalam pembelajaran praktik. Pada tahap evaluasi pendidikan, saya melakukan refleksi bersama peserta didik dan guru mengenai kesulitan, kesenangan, dan manfaat dari pembuatan serta penggunaan alat modifikasi yang kita gunakan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya melalui pendekatan project based learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek nyata. Peserta didik dilibatkan dalam seluruh rangkaian dan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, digunakan juga metode discovery learning, di mana peserta didik menemukan sendiri konsep pembelajaran melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Metode ini membuat peserta didik aktif, kreatif, bertanggung jawab atas proses belajarnya. Melalui praktik baik, program Bolang Banjar ini terbentuklah pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Guru dan peserta didik belajar bahwa kreativitas, kolaborasi, serta kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan dalam kegiatan sederhana, namun berdampak besar bagi pembentukan karakter mereka. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat memberikan dampak nyata dan positif, di mana pada saat peserta didik berani mengikuti seleksi O2SN cabang olahraga bulu tangkis, bersyukur peserta didik berhasil meraih juara 3 bulu tangkis putra dan juara 2 bulu tangkis putri. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang kecil namun sangat berarti. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya dan seluruh guru yang mengajar di SD Keceremo. Secara keseluruhan, baik itu tingkat kesulitan dan tantangan, letak geografis, serta berbagai macam permasalahan yang ada dapat dihadapi dan ditaklukkan dengan perjuangan melalui tekad yang kuat, keteguhan hati, pengorbanan, dan dedikasi para pendidik dengan didukung instansi terkait demi memeratakan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, tak terkecuali di wilayah-wilayah terpencil yang paling terisolasi sekalipun. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.